Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Senin, tanggal 11 bulan Mei, tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Ketika Doa Terasa Tak Dijawab, Bapak Ki, Bu yang terkasih. Ketika doa terasa tidak dijawab, banyak orang percaya mulai merasa kecewa, lemah, bahkan mempertanyakan apakah Tuhan benar-benar mendengar seruan mereka yang dinaikkan dengan penuh harapan dan air mata setiap hari. Pengalaman seperti ini sebenarnya sangat manusiawi karena setiap orang pasti pernah berada pada situasi ketika mereka telah lama berdoa. Namun keadaan hidup tampaknya tidak berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Alkitab memang memberikan janji bahwa siapa yang meminta akan menerima dan siapa yang mencari akan mendapat. Tetapi janji tersebut harus dipahami dalam terang kehendak Allah yang sempurna dan bukan hanya berdasarkan keinginan manusia semata. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah mengabaikan doa anak-anaknya, namun Dia bekerja menurut waktu, rencana, dan hikmat-Nya yang jauh lebih besar daripada pemikiran manusia yang terbatas. Seringkali manusia hanya melihat kebutuhan saat ini, sedangkan Tuhan melihat keseluruhan perjalanan hidup manusia sampai kepada tujuan akhir yang terbaik bagi keselamatan dan pertumbuhan rohaninya. Karena itu, ketika doa belum dijawab sesuai harapan, hal tersebut bukan berarti Tuhan menolak atau tidak peduli, melainkan mungkin Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik atau sedang membentuk karakter iman yang lebih dewasa. Pelajaran ini mengajarkan bahwa masa penantian dalam doa bukanlah masa yang sia-sia, tetapi merupakan kesempatan untuk belajar percaya lebih dalam kepada Allah yang setia dan penuh kasih. Saudara-saudara terkasih, tokoh Hana dalam Alkitab menjadi contoh nyata tentang seseorang yang tetap tekun berdoa meskipun doa yang ia panjatkan tampaknya belum dijawab dalam waktu yang cukup lama dan menyakitkan bagi hidupnya. Hana mengalami penderitaan batin yang besar karena tidak memiliki anak. Sementara pada masa itu, keadaan tersebut sering dianggap sebagai aib dan sumber penghinaan di tengah masyarakat. Dalam kesedihan yang mendalam, Hana datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan mencurahkan seluruh isi hatinya melalui doa yang tulus serta penuh air mata di hadapan Allah. Saudara, pada awalnya tidak ada tanda bahwa Tuhan segera menjawab doanya. Namun Hana tetap percaya bahwa Tuhan mendengar dan memahami penderitaan yang sedang ia alami. Ketekunan Hana menunjukkan bahwa iman sejati bukan hanya percaya ketika jawaban datang dengan cepat, tetapi juga tetap setia ketika harus menunggu dalam waktu yang panjang dan penuh pergumulan. Akhirnya, Tuhan menjawab doa Hana pada waktu yang tepat dengan memberikan Samuel sebagai jawaban yang bukan hanya menjadi berkat bagi Hana, tetapi juga bagi bangsa Israel secara keseluruhan. Dari pengalaman Hana dapat dipahami bahwa penantian dalam doa seringkali dipakai Tuhan untuk memperdalam hubungan manusia dengannya.
serta membangun kepercayaan yang lebih kuat kepada kehendak Allah. Bapak Ibu sekalian, salah satu hal terpenting dalam menghadapi doa yang terasa tidak dijawab adalah memiliki pengertian yang benar tentang kehendak Allah dan motivasi hati ketika berdoa. Banyak orang berdoa hanya untuk memenuhi keinginan pribadi tanpa sungguh-sungguh mencari apakah hal yang diminta itu sesuai dengan rencana Tuhan bagi hidup mereka. Alkitab mengajarkan bahwa doa yang benar harus disertai dengan kerinduan agar kehendak Allah terjadi. Sebagaimana Yesus sendiri mengajarkan doa, jadilah kehendakmu, yang menunjukkan sikap penyerahan total kepada Bapa. Selain itu, Bapak Ibu, motivasi hati juga sangat menentukan karena Tuhan tidak hanya melihat kata-kata yang diucapkan, tetapi juga alasan terdalam mengapa seseorang meminta sesuatu kepadanya. Kadang-kadang doa tidak dijawab karena manusia memohon sesuatu demi kepentingan egois, kesombongan, atau bahkan demi memuaskan hawa nafsu pribadi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum menuntut jawaban Tuhan, setiap orang percaya perlu terlebih dahulu memeriksa hati, motivasi, dan tujuan hidup mereka agar doa yang dinaikkan benar-benar lahir dari kerinduan untuk memuliakan Allah. Ketika seseorang mulai mencari kehendak Tuhan lebih daripada keinginannya sendiri, maka ia akan memiliki damai sejahtera. Sekalipun jawaban doa belum terlihat dengan jelas. Saudara kekasih, selain memeriksa motivasi hati, Alkitab juga mengingatkan bahwa dosa yang dipertahankan dapat menjadi penghalang dalam hubungan manusia dengan Tuhan, sehingga kehidupan doa menjadi tidak efektif dan kehilangan kuasa rohani. Banyak orang ingin Tuhan menjawab doa mereka, tetapi pada saat yang sama mereka masih hidup dalam ketidaktaatan, kepahitan, kesombongan, atau sikap yang tidak mau bertobat dari dosa tertentu. Tuhan adalah Allah yang kudus, sehingga hubungan yang dekat dengannya harus dibangun melalui hati yang bersih, rendah hati, dan mau dibentuk oleh firman-Nya setiap hari. Saudara, pelajaran ini juga menekankan pentingnya tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya, karena hubungan yang intim dengan Allah akan membuat seseorang semakin memahami kehendak-Nya dan semakin percaya kepada pimpinannya. Iman yang sungguh-sungguh juga menjadi syarat penting dalam doa, sebab orang yang datang kepada Tuhan harus percaya bahwa Allah ada dan sanggup memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Di sisi lain, kerendahan hati menjadi sikap yang sangat penting karena Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi memberikan kasih karunia kepada mereka yang rendah hati dan mau berserah kepadanya. Ketika hati manusia dibersihkan dan dipenuhi iman serta kerendahan hati, maka kehidupan doa akan menjadi lebih hidup, lebih dalam, dan semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu kekasih, ketekunan dan sikap mengampuni orang lain memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan doa yang sehat dan berkenan kepada Tuhan. Banyak orang berhenti berdoa karena merasa lelah menunggu jawaban. Padahal Alkitab justru mengajarkan agar umat Tuhan berdoa tanpa jemu dan tetap bersyukur
dalam segala keadaan kehidupan. Ketekunan dalam doa menunjukkan bahwa seseorang benar-benar percaya kepada Tuhan dan tidak menyerah hanya karena keadaan belum berubah sesuai dengan harapan pribadi. Selain itu Bapak Ibu, Tuhan juga menghendaki agar setiap orang percaya memiliki hati yang mau mengampuni. Karena kepahitan dan kebencian dapat merusak hubungan manusia dengan Allah maupun dengan sesama. Seseorang tidak dapat berharap menerima kasih dan pengampunan Tuhan jika ia sendiri masih menolak mengampuni kesalahan orang lain yang telah menyakiti dirinya. Hati yang dipenuhi kepahitan akan membuat doa menjadi dingin dan hubungan dengan Tuhan menjadi terganggu karena hati tersebut tidak lagi mencerminkan kasih Kristus yang sejati. Oleh sebab itu, doa yang hidup harus disertai dengan hati yang rela mengampuni, sabar menanti, dan tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja walaupun manusia belum melihat hasilnya secara langsung. Saudara, cara seseorang memandang Allah akan sangat menentukan bagaimana ia merespons doa yang tampaknya belum dijawab oleh Tuhan dalam kehidupannya. Jika seseorang memandang Allah sebagai pribadi yang jauh, tidak peduli, dan tidak mengasihi dirinya, maka ia akan mudah kecewa, kehilangan iman, dan akhirnya menjauh dari Tuhan ketika menghadapi penantian yang panjang. Sebaliknya, jika seseorang memahami bahwa Allah adalah Bapa yang penuh kasih, setia, dan mengetahui apa yang terbaik bagi anak-anaknya, maka ia akan tetap percaya, sekalipun belum melihat jawaban yang diharapkan. Alkitab berkali-kali menunjukkan bahwa Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya, dan rencananya selalu lebih besar daripada apa yang mampu dipahami manusia pada saat ini, bahkan ketika jawaban Tuhan hanyalah seperti yang diberikan kepada Paulus, yaitu, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Sebenarnya Tuhan sedang memberikan kekuatan rohani yang jauh lebih penting daripada sekadar perubahan keadaan hidup. Dalam masa-masa doa terasa tidak dijawab, orang percaya perlu terus mencari bukti kasih Tuhan melalui firman-Nya, agar pandangan yang salah tentang Allah dapat diperbaiki dan hati kembali dikuatkan. Karena itu saudara, pelajaran ini mengajarkan bahwa iman sejati bukan hanya percaya ketika doa dijawab dengan cepat, tetapi juga tetap setia, tetap berharap, dan tetap mengasihi Tuhan ketika harus menunggu dalam waktu yang panjang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.